Nyatanya Puspresma Evika. Nah, di tamu kali ini Minix lagi kedatangan tamu spesial dari Pusat Prestasi Mahasiswa Fakultas Ilmu Keolahragaan. Nah, bareng aku udah ada Mas Yazid selaku ketua dari Puspresma Tenis Meja. Halo Mas. Halo. Oke, sebelum kita membahas terkait Puspresma itu sendiri, mungkin bisa Oke. perkenalan terlebih dahulu nih Mas. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Emar Jesta Yazid Saputra, bisa dipanggil Yazid. Saya dari jurusan PJKR Angkatan 22. Di sini saya menjabat sebagai Ketua Puspresma Tenis Meja. Oke, tadi kan kita udah kenalan nih sama Mas Yazid. Ya. Sekarang kita kenalan lagi nih sama apa sih Puspresma Tenis Meja itu? Oke, Puspresma Tenis Meja ini kalau dilihat dari sana itu dari tahun 2023 ya. Ini masih baru. Karena sebelumnya itu belum ada. Ada pemainnya tetapi belum ada dosen yang memfasilitasi tenis meja. Nah, kebetulan ini sudah mulai berjalan, terus mulai kegiatan latihan juga, mengikuti turnamen-turnamen dan juga mengikuti kegiatan-kegiatan seperti kepanitiaan, perwasitan, pokoknya banyak sekali lah sekarang. Gitu. Keren banget ya. Ya. Oke, kalau tahun ini sendiri nih Mas, ada nggak sih kegiatan yang udah jalan di Puspresma Tenis Meja itu sendiri? Mungkin ada event atau program yang paling seru yang bisa dibocorin ke teman-teman Evika? Oke, untuk tahun ini sebenarnya fokusnya itu yaitu Pomprov ya, karena itu agenda yang paling besar, itu yang diikuti oleh mahasiswa Puspresma Tenis Meja khususnya. Alhamdulillah kemarin mengikuti Pomprov itu kami mendapatkan medali, yaitu juara 3 bersama untuk kategori ganda putri dan juga kategori ganda campuran. Dan itu merupakan suatu kebanggaan karena di Puspresma Tenis Meja ini sangat jarang sekali pemain-pemainnya. Terus kegiatan yang lainnya salah satunya yaitu kepanitiaan. Kemarin kami baru saja seperti Disnatalis. Nah, kami diberikan amanah untuk menjadi panitia, jadi wasit dan sebagainya. Terus di luar internal kampus UM ini ada juga mengikuti perwasitan di acara guru di SMA 3 Malang kalau salah itu. Nah, jadi kegiatan-kegiatan itu nggak hanya di dalam kampus, juga kami berkontribusi di luar kampus. Jadi seperti itulah. Wah, keren banget ya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman Puspresma dari Tenis Meja ini sendiri. Nah, ngomong-ngomong nih Mas, tahun ini ada program baru nggak sih atau inovasi baru terkait program atau event yang ada di Puspresma Tenis Meja? Oke, untuk tahun ini ya, karena alhamdulillah mahasiswa baru masuk ini banyak sekali atlet-atlet tenis meja yang ada. Jadi kurang lebih ada 5 sampai 6 anak. Ini sangat luar biasa karena tahun-tahun kemarin hanya 1, 2. Nah, terus kami juga ada dari IKOR, ada dari PKO, terus ada dari PJK, terus ada satu dari anak IKM. Nah, kami ingin mengembangkan seperti program latihan dari PKO kan, implementasinya langsung dari ke Puspresma, terus dari IKOR nanti keilmuannya, terus ada pendidikan jasmani, mungkin fokusnya nanti bagaimana tenis meja ini kan ada pembelajaran di sekolah. Nah, ini implementasinya bagaimana. Terus nanti misal ada anak IKM fokusnya tentang kesehatan dan sebagainya. Itulah mungkin program tahun ini dan selanjutnya. Seru banget ya program baru dari Mas Yazid di tahun ini. Terus juga banyak banget teman-teman dari berbagai program studi ya. Dari tidak hanya dari olahraga, anak IKM pun ada juga yang berpartisipasi itu. Wah, keren banget. Jarang banget nih anak IKM yang betul sekali Puspresma nih. Oke nih Mas Yazid, organisasi itu kan nggak mengharuskan terkait program terus ya, atau event atau latihan-latihan terus. Mungkin kalau dari Mas Yazid selaku ketua Puspresma, gimana sih caranya menjaga kekompakan agar teman-teman Puspresma yang ada di Puspresma Tenis Meja ini biar solid dan makin akrab nih teman? Oke, betul sekali. Tadi kalau mengikuti organisasi kan nggak melulu program-program yang sangat seperti latihan dan sebagainya. Nah, untuk mempererat hubungan antar Puspresma, antar mahasiswa di Puspresma ini,
ya seperti melakukan kegiatan outbound, jadi kita senang-senang seperti di bedengan ataupun kita melakukan ngobrol santai seperti ngopi bareng. Nah itu menurut saya itu lebih bagaimana menjalin komunikasi dengan sesama anggota. Mungkin itulah kegiatan-kegiatan yang untuk mempererat hubungan. Wah, seru banget ya. Iya. Program-program yang ada, terus kayak dari Mas Yazid ini merangkul banget teman-teman dari Puspresma Tenis Meja nih, kayak pergi ke bedengan, Betul, jadi ngopi. nyantai-nyantai aja. Jadi itulah untuk mempererat, apalagi kan ya masih muda-muda kan, anak Gen Z kan ya, ini senang-senang aja dulu gitu. Oke, kalau tadi kan kita udah ngomongin prestasi nih Mas. Apakah ada pencapaian yang Mas bangga selama menjadi bagian dari Puspresma Tenis Meja nih? Oke, kalau kebanggaan tersendiri ya, saya mengawali Puspresma ini dari tahun 2023, yaitu membangun, merangkul ada beberapa mahasiswa yang dia berlatar belakang tenis meja, dan sampai sekarang itu mulai banyak, terus sudah mengikuti kegiatan-kegiatan seperti Pomprov dan juga bisa menyumbang sebuah medali. Di sisi lain kami juga bisa aktif di kepanitiaan seperti Desnatalis kemarin. Nah itu sebuah kebanggaan, intinya ada progres kenaikan. Jadi tidak kok sudah dibangun akhirnya mati. Nah itu yang menurut saya fatal sekali. Intinya adanya perkembangan inilah yang membuat saya bangga. Nah untuk Puspresma sendiri seperti mengikuti kegiatan juara di Pomprov itu sebuah kebanggaan. Mungkin itulah. Keren banget ya teman-teman Puspresma Tenis Meja ini, sangat-sangat berprestasi di bidang non akademik ini. Betul. Oke, by the way, buat teman-teman yang dengerin podcast hari ini, gimana sih, atau ada syarat khusus nggak Mas buat join Puspresma Tenis Meja? Oke, untuk join di Puspresma Tenis Meja ini tidak ada harus jago main tenis meja, enggak. Semua bisa ikut, karena menurut saya yang nggak bisa tenis meja pun nanti saya bisa arahkan ke panitiaan, bisa ke arah perwasitan. Jadi tidak harus jadi atlet, karena yang jadi atlet pun nanti fokusnya di atlet. Nah yang tidak bisa join, tetapi nanti bisa saya arahkan ke perwasitan dan sebagainya. Dan jika mau join ya bisa datang di langsung ke tempat latihannya, yaitu di Gedung FIK lantai 5 di ruang tenis meja. Langsung aja datang hari Senin sore jam 4 itu kami biasanya latihan di situ. Oh, berarti jadwal latihannya setiap hari Senin ya, Mas? Ya, Senin jam 4 sore lah gitu. Terus berarti nggak harus jadi atlet dulu baru bisa join, atau bisa dari mahasiswa biasa gitu? Mahasiswa biasa pun boleh ikut. Jadi karena pandangan saya tuh kita itu luas gitu, ikut Puspresma atau ikut organisasi itu tidak harus jadi atlet. Nanti ada yang jadi wasit, setelah itu jadi panitia, mungkin nanti bisa di kesehatan. Jadi setiap lini itu dimasuki, jadi tidak hanya jadi atlet. Kalau jadi atlet saja ya yang lain pun nggak akan ikut itu. Apalagi salah satunya juga di PJKR itu kan di pembelajaran kan ada tenis meja. Nah itu penting untuk didalami, karena nantinya di kurikulum atau di pembelajaran itu ada materi tenis meja. Gitu. Keren banget ya. Puspresma Tenis Meja ini sangat open buat teman-teman yang mau berkembang di bidang non akademik ini. Oke, terakhir nih Mas, boleh nggak sih kasih kesan dan pesan selama menjadi bagian dari Puspresma Tenis Meja? Kemudian ngasih closing statement buat nutup obrolan kita pada hari ini. Oke, kesan pesan saya tuh kesannya tuh sangat menyenangkan lah, karena saya awalnya itu di FIK ini saya belum menemukan pemain-pemain tenis meja. Akhirnya saya ada kenalan, akhirnya cari teman-teman dan bisa mengumpulkan hingga saat ini dengan anggota yang sangat banyak. Terus juga bisa berpartisipasi mungkin kejuaraan dan sebagainya di panitia, di perwasitan, itu merupakan suatu kebanggaan bagi saya. Dan mungkin teman-teman juga saya rasa juga sangat senang, karena pasti kalau mengikuti perwasitan atau kepanitiaan pasti dapat uang transport lah katanya, seperti itu. Terus mungkin itu kata-kata terakhir. Iya, closing statement dulu deh. Untuk closing statement saya sebenarnya untuk keseluruhan, jadi tidak hanya di Puspresma Tenis Meja, bahwa
Di ruang kelas perkuliahan itu kita dilatih disiplin berpikir, tetapi di luar ke ruang kelas kita harus mengasah skill, karena bukan kadang belum tentu kita keluar di jadi mahasiswa ini di FIK ini ya mungkin kita jadi guru. Outputnya kalau saya jadi guru, bisa jadi nanti saya bisa di pelatih, di perwasitan atau di panitia. Jadi skill harus benar-benar diasah gitu. Oke, keren banget ya closing statement dari Mas Yazid ini. Mungkin kita cukupkan episode kali ini. Oke, terima kasih. Gokil banget ya obrolan kita hari ini bersama Mas Yazid. Banyak banget insight dan cerita baru yang kita dapat dari Puspresma Tenis Meja ini sendiri. Nah, semoga obrolan ini bisa jadi semangat baru buat teman-teman yang ingin berkembang di bidang non akademik supaya bisa lebih aktif, produktif dan pastinya berprestasi bareng sama Puspresma FIK. Oke, segitu dulu episode Tama pada hari ini, tanya-tanya Puspresma FIK. Jangan lupa dengerin terus episode selanjutnya karena bakal ada cerita-cerita inspiratif lainnya. See you guys.